Omar Night Watchman. Apa makna dari amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20? Apakah untuk menjadikan segala bangsa beragama Kristen dan menerima baptisan dengan cara yang benar lalu bergabung dengan satu gereja tertentu? Demikian Pak Pendeta. Silakan Pendeta. Terima kasih. Tolong dibacakan ayatnya. Matius pasal yang ke 28, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Di dalam Injil Matius tidak ada istilah Kristen. Istilah Kristen ini nanti ada di dalam buku Kisah Para Rasul pada waktu Paulus dan Barnabas atau Paulus dan Barnabas berada di Antiokhia. Dan di Antiokhia itulah untuk pertama kalinya mereka disebut sebagai Kristen. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang 12 orang itu, merekalah rasul-rasul, demikian kata Alkitab, adalah untuk menjadi murid-muridnya. Mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menurut perhitungan di dalam Injil itu kurang lebih 3,5 tahun. Di akhir dari 3,5 tahun itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, lalu ia bangkit. Dan amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ini adalah amanat agung yang diberikan setelah kebangkitan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Ia katakan kepada ke-12 orang muridnya, kamu telah mengalami waktu bersama-sama dengan aku sudah 3,5 tahun. Engkau mengetahui dan mengalami bagaimana menjadi murid-muridku. Engkau menyaksikan kemuliaan Tuhan. Engkau telah mendengarkan apa yang aku ajarkan, mulai dari khotbah di atas bukit. Pada waktu dia mengajarkan, berbahagialah mereka yang murah hatinya, berbahagialah mereka yang suci hatinya, berbahagialah mereka yang membawa damai. Bagaimana Tuhan Yesus menolong orang-orang yang sakit, memberikan kesembuhan, dan lain sebagainya yang mereka saksikan. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka sudah melihat semua itu, itulah bagaimana pengalaman mereka menjadi murid Yesus. Sebelum ia naik ke sorga, dia katakan kepada mereka, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Panggilannya adalah untuk menjadi murid Yesus. Untuk mengenal Yesus lebih baik, untuk mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Untuk mengikuti apa atau cara hidup Tuhan Yesus, untuk hidup dekat dengan Tuhan. Lalu yang mau mengikuti Tuhan Yesus, mereka akan dibaptiskan. Dibaptiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian kata amanat agung itu. Lalu mereka akan menjadi murid-murid Tuhan. Selanjutnya, Perjanjian Baru mengatakan bahwa mereka yang menjadi murid-murid Yesus, yang mengikuti Yesus seperti yang Yesus ajarkan, seperti yang Yesus hidupkan, dan mengikuti apa yang Yesus juga percaya berdasarkan Alkitab yang dia baca pada waktu itu, Perjanjian Lama dia baca, dan bagaimana dia mengajarkan dan menekankan kembali dalam hidupnya. Maka orang-orang ini bergabung di dalam suatu tubuh. Baca itu keterangannya dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, yaitu tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Jadi amanat agung ini adalah untuk menjadikan siapa yang mau, siapa saja yang mau menjadi murid
Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan, mengikuti teladannya, mendengarkan ajarannya, mengikuti cara hidupnya, dan orang-orang tersebut menurut Alkitab mereka menantikan kedatangannya, lalu pada kedatangannya itulah mereka akan menerima upah hidup yang kekal. Itulah rangkuman dari apa yang disampaikan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Amanat agung bukanlah panggilan untuk bergabung di dalam suatu agama tertentu, tetapi panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan yang mengikuti Tuhan Yesus, kalau semua mengikuti Tuhan Yesus, maka mereka akan hidup di dalam Efesus 4 ayat 4-6 mengatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, ya, satu pengharapan, semuanya ada di sana. Terima kasih.